juga makan, nggak mengucapkan sorry. Aku tadi sempat dengar belakang ini kayak ada suara orang berjalan dekat. Ini suara orang kayak orang mukul-mukul pohon. Ini teman-teman, jelas banget. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita lagi berada di hutan tempat perkampungan yang sudah lama ditinggalkan teman-teman. Yang dimana tempat ini banyak sekali cerita-cerita mistisnya. Jadi tadi sore kita keliling-keliling ya, tapi masih seputaran sini ya, tapi belum sampai ke ujung-ujung sana karena ini luas teman-teman, lokasinya luas sekali sampai ke ujung sana, dan di sana juga ada jalan. Tapi ada beberapa jalan yang kita lihat dari jauh, memang dari kejauhan itu sudah ini apa? Tertutup sama semak gitu. Dan di sini teman-teman, ini katanya dulu itu perkampungan teman-teman, banyak rumahnya. Di luar ada rumah sakit tadi, di dalam ada sekolah. Pokoknya penduduk di sini hampir seratusan ya, rumahnya lebih ya kali ya. Oh, lebih. Ada seratusan lebih rumah teman-teman dulunya di sini. Cuman ditinggalin gitu aja.
desa kan ini. Itu gimana ceritanya, ditinggalkan atau orangnya tiba-tiba nggak ada atau gimana tuh? Salah satu faktor karena sering ada bencana banjir. Oh, banjir. Ya, Ada banjir teman-teman. jadi orang berangsur-angsur pindah karena yang sebagian tinggal sedikit orang ini karena takut juga karena tinggal sendiri. Jauh juga Jauh. ya, jauh dari keramaian di sini Betul. teman-teman. Ini jauh banget, terisolasi banget teman-teman. Kita untuk kesini aja nih dari desa terdekat itu kurang lebih 1 jam, lebih kali ya tadi ya. Lebih karena hujan kan. Iya, ya sekitaran 1 jam gitu teman-teman. Itu naik perahu masuk ke dalam hutan, jauh banget. Jadi ini ya mungkin karena jauh dari pemukiman agak horor teman-teman. Horor, Sebenarnya karena agak horor. Apalagi sudah lama ditinggalkan. Sudah lama Tidak ditinggalkan. ada penghuni sama sekali Nah, di sini makanya. teman. Cuma kita aja nih penghuni. Cuma di kita sini. aja nih berdua nih di antara rumah-rumah kosong di sini teman-teman. Dan apa ya, kejadian-kejadian mistis di sini itu seperti apa nih? Ada nggak? Tadi yang kita dengar kan yang ceritakan orang itu katanya di sini kadang ada yang lempar katanya. Oh ya ya ya. Ada betul, betul. lemparan-lemparan, terus kayak ada suara-suara Oh. teriakan, kadang ada kayak suara-suara kalau di arah sana ada danau, Mm-mm. itu seperti ada acara-acara gitu. Katanya kalau ada bulan purnama gitu, seperti ada keramaian. Oh. Ya, seperti itu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya orang siang hari pun ya, Siang hari betul. siang hari pun itu dilempari, ada yang nimpuk. Sempat tadi ada dengar katanya pas di sana itu orang itu kayak ditimpuk sama tanah, ditimpuk. Terus dia ambil lagi, dia lempar lagi. Dia lempar lama-lama kayu yang besar itu loh. Besar. Dia lempar. Kayak dibales gitu loh teman-teman. Jadi banyak banget istilahnya kayak aktivitas-aktivitas lah di sini teman-teman. Kayak itu tadi ada kayak suara-suara, bahkan katanya ada ya yang biasanya yang pohon besar itu Ya, digoyang-goyang. digoyang-goyang Bisa goyang, teman-teman. pohon besar itu bisa goyang tuh. Digoyang-goyang, ya itu dia. Ya namanya perkampungan dulunya mungkin keramaian di sini ya teman-teman, tiba-tiba kosong hening kayak gini. Mungkin ditempati karena di sini juga masih banyak rumah-rumah. Masih ada rumah-rumah yang masih berdiri ya. Masih ada berdiri. Dan itu kosong. Jelas itu istilahnya dihuni dan tinggali lah Pasti. sama makhluk halus pasti teman-teman, karena kan ada sebuah hadis gitu loh, ketika rumah manusia itu udah nggak ditinggalin selama 40 hari ya, itu bakalan dihuni gitu loh. Dengan makhluk yang astral lah seperti Ya. jin. Jadi seperti itu teman-teman, banyak gangguan-gangguan di sini. Emang kosong, orang katanya kalau siang minimal bertiga yang berani masuk ke sini loh, nggak ada yang berani Sebenarnya sendiri. sudah tidak ada yang berani di tempat Iya, ini. nah itu dia, Takut orang. orang takut. Apalagi malam cuman kita nih. Sebenarnya tempat kita ini mendirikan tenda ini kan jalan. Ya, ini jalan nih teman-teman. Jalanan. Ini jalan tua nih. Jalan tua. Jalan tua, dan ini kayak masih semen gimana gitu zaman Ya, dulu gitulah semen. teman-teman. Horor banget. Kayaknya udah mendidih nih. Oke, Oke, kita kita siapin makanan dulu teman-teman, kita makan dulu. Karena pas dari tadi sore kita datang, akan mie sedap kap. kita belum ada makan sama sekali. Dan kita makan mie sedap di sini teman-teman. Ya, kita juga mendirikan tenda ini udah malam sebenarnya. Udah malam, Kan udah kemalaman teman-teman. keliling-keliling kan. Iya, Kita diantar. Udah mungkin diantar. Besok baru kita dijemput teman. besok kita dijemput teman-teman. Dan kemarin itu kita sempat teman-teman diantar ke sini, dikasih lihat tempatnya lah, diantar katanya tempatnya di sini. Setelah itu kita cari kerang kemarin tapi nggak dapat apapun. Ya udah, kita pulang. Dan hari ini kita tadi diantar cuman berdua, pasang tenda, kita dijemput besok. Apapun yang terjadi di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada jaringan men, nggak ada jaringan. Beda jaringan di sini. Apapun yang terjadi kita bertahan di sini. Lupa. Begitu indah. Ini goreng kuah. Udah tahu goreng kuah. Enak buat masaknya. Wih, gorengan ya? Ini masak ala apa nih?
Oke teman-teman, selamat makan. Jadi kita makan seadanya aja kali ini teman-teman. Sini kalau makan bisa digangguin gak ya? Woi makan woi. Yang baca makan gitu. Woi makan woi. Oke teman-teman, makan. Kayaknya mie ini menu favorit kalau di hutan. Ya menu instan. Tapi ini mie udah mancanegara sih ya, mie. Sampai kemana-mana kan. Pasti mie. Ajak setan dong makan. Kuntilanak makan gitu, berani nggak? Coba dong sekali yuk. Kayaknya walaupun udah diajak mereka pasti ikut gitu. Ih serem. Kuntilanak makan. Semua yang ada di sini, mari kita makan sama-sama. Kalau mau masak, bikin sendiri. Masih ada satu. Jadi teman-teman, gue dulu pernah punya pengalaman camping. Sebenarnya kita di hutan itu nggak boleh ngajak-ngajak apapun untuk makan. Justru itu malah mengundang mereka datang, bukan malah mereka menjauh. Kita kan mikirnya kalau udah dikasih, kalau udah ditawarin, mereka nggak ganggu gitu loh. Padahal sebenarnya yang benar-benar ketika kita nawarin begitu, mereka malah makin mengganggu. Makin datang ikut ya. Makin datang ikut teman-teman. Dulu pernah kejadian teman-teman pas aku camping pramuka, karena kebetulan dulu anak pramuka gitu kan, kita ngadain camping gitu. Terus ada salah satu perempuan pas makan di gunung itu, dia nyebut kayak gini, Datu kalau ada yang mau silakan dimakan, kata dia kayak gitu kan, semacam menawarin kan, nawarin kayak gitu loh. Dia kasih kayak di daun gitu loh, makanan lengkap, nasinya, lauk-lauknya ditaruh di pinggir tenda. Yang awalnya sebenarnya nggak ada gangguan apapun, tiba-tiba nggak lama teman-teman kerasukan masal. Itu ibarat waktu itu sih sebenarnya nggak cuman gue, ada beberapa, ada sekitar 2 orang di sana yang emang punya gangguan gitu loh, kayak indigo gitu. Mereka lihat yang awalnya sepi, netral, tiba-tiba dari atas gunung, ketika ditawarin gitu dari atas gunung, langsung pada ada kayak makhluk gaib pada turun begitu, pada berdatangan teman-teman. Jadi pendapat-pendapat orang, oh ditawarin dong di hutan, diajakin makan dong yang di sana, itu malah makin fatal teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kayak kita di hutan nggak perlu, sebenarnya nggak perlu, karena makanan-makanan kayak gini itu bukan makanan mereka. Mereka nggak makan makanan beginian. Makanan mereka itu ya tulang-tulang, bangkai-bangkai gitu loh, sesuatu yang busuk gitu loh teman-teman. Makanan Dan juga sisa makanan kita kan itu akan dimakan mereka. Nah itu dia, sisa-sisa makanan kayak gitu. Dan ketika kita juga makan, tidak mengucapkan sore. Aku tadi sempat dengar belakang ini ada suara berjalan dekat. Ini suara orang, kayak orang mukul-mukul pohon. Ini teman-teman jelas banget, kayak suara orang ngorok juga ada. Assalamualaikum. Siapa itu ya? Itu apa jalan? Di depan kita seorang tidak langkah jalan, terus kayak ranting. Di depan bunyi-bunyi kayak ranting-ranting, kayak orang injak-injak ranting teman-teman, serius.
horor. Gangguan. Mereka benar-benar datang, ya kan? Gimana rasanya kalau makan kita udah tenang gitu, kayak dihantui gitu. Tapi emang dari awal kita makan tadi, aku rasa tuh emang kayak kita diperhatikan dari jauh. Iya. Pas sore-sore aja ketika kita naik di sini itu wow banget kan. Parah. Lo bayangin kampung mati di tengah hutan. Lo datengin, lo nginap di sini, sedangkan orang-orang di sini aja nggak ada yang berani sore, nggak ada yang berani malam, apalagi kita datang ke sini masak-masak segala macam. Apalagi kita ini kan dengan sengaja nih. Coba kita periksa apa di depan. Jadi teman-teman, tadi kita cek ke depan. Tadi setelah ada dengar suara itu kayak orang lari ya, kayak rumputan ya, laju. Nggak tahu, Tadi kita udah sempat lihat juga apa. nggak tahu apakah binatang teman-teman. Cuman ketika kita ngecek kan langsung terus Laju kali. lari langsung kencang teman-teman. Entah itu binatang yang mencium aroma kita goreng telur atau gimana, kita nggak tahu. Cuman itu jelas banget kayak semacam lari dan semacam sesuatu yang besar ya. Ya. Besar teman-teman. Soalnya kita lihat rumput-rumput itu kan kayak ada bekas-bekas jalan. Laju nih. Oh. Ini Parah sih. yang mulai dekat lagi kan. Dan banyak teman-teman yang nanya, bang, kenapa berdua terus bang? Kok nggak sendiri lagi? Iya. Ini kebetulan teman-teman, aku sedang berada di daerah Kalimantan Utara. Kalau biasanya aku bikin konten sendiri di daerah Kalimantan Selatan teman-teman. Nah di sini itu sebenarnya aku nggak tahu daerah tempat-tempat teman-teman. Jadi biasanya kita dianterin sama Jaya Asral karena dia tahu daerah-daerah di sini, dan ketimbang cuman dia nganterin doang, jadi kita sama-sama bikin konten teman-teman. Itu dia kenapa tidak sendiri, karena aku nggak tahu wilayah di sini gitu loh. Iya. Nggak tahu tempat-tempat angkernya di mana gitu loh, nggak tahu lokasinya. Jadi biasa dianterin, ya udah yuk kita bikin berdua aja yuk. Berdua pun gemeter. Mungkin nanti ketika kembali ke Kalimantan Selatan, Nah itu dia, kembali solo camping. kembali Solo teman-teman. Jadi teman-teman stay di channel Skeror. Mm-mm. Kalau di Jakarta enggak apa, kabur-kabur lah. Itu Pokoknya dia. selama ada Kamaru, ini aku buat konten sebenarnya. Iya. Ini sudah lama vakum sebenarnya. Lama vakum. Dan dapat konten sudah. Dan dulu sebenarnya teman-teman, awal mula aku bikin konten, awal mula aku bikin YouTube, diajakin orang. Kita jalan-jalan, kita penelusuran, ini yang ngajakin. Kalau nggak diajakin, nggak ada nih konten. Terus nggak ada nih. Jadi, Skeror ya? Dan jadi Skeror ini ya? udah suhunya dari dulu sebenarnya nih. Udah juga sama-sama lah. Nah, jadi teman-teman pasti nanya nih kenapa bermasker terus kan. Nah itu dia. Itu karakter teman-teman, karakter yang dibentuk. Mungkin nanti setelah mungkin kedepannya nanti Mm-mm. bisa aja tidak bermasker Ya. ya, mungkin di pasar-pasar tertentu gitu. Nah Tertentu itu lah. dia teman-teman. Mungkin 100.000 subscriber kan bisa tuh. Iya makanya 100.000 atau Ya. 200.000 nanti. Apa tuh? Nggak tahu. Kayaknya kita tidak bisa lengah ya. Kayak lengah dikit kayak ada Kacau. gangguan gitu. Wah, parah. Kita nggak akan bisa pulang juga nih. Dan Bisa pulang. internet tidak ada. Maksudnya ini jaringan tidak ada. Nelpon aja nggak bisa. Telepon nggak bisa. Kosong, jaringan nggak ada sebatang pun di sini. Terus tadi kita minta pesan kan ini pagi jam 8 ya kita dijemput. Jam 8 pagi kita bisa jemput. Yang mau nggak mau kita tetap bertahan sih dengan gangguan-gangguan yang ada ini. Kan begitu. Itu serius loh. Dari tadi kayak orang jalan loh. Di belakang kamera. Ditimpuk.
Assalamualaikum. Samping pas kita makan tadi di samping tenda, awal-awal itu di samping tenda kayak ada suara ngorok. Gue mikir kita apapun itu kita berusaha untuk periksa dulu, positif dulu, periksa dulu apapun itu teman-teman, karena kan gue mikirnya tadi suara kayak semacam kodok gitu loh, karena kan macam kodok besar gitu biasanya bunyinya kayak gitu, kayak ngorok gitu kan. Disinter apa-apa nggak ada. Nggak lama setelah itu dia suara keras 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 mendekat, kerak kerak, ranting patah-patah kayak ada orang jalan. Kita udah bingung di situ. Nggak lama timpukan semacam, emang bener kayak semacam dikerjai, Iya. diusili gitu loh teman-teman. Itu dia. Emang keterangan dari orang-orang kan yang seperti itu gangguannya. Iya, Katanya nanti akan ada Ditimpuk. dilempar-lemparan. Iya, dilempar. Dan juga suara orang-orang yang ya ada aktivitas. Memang kita udah rasakan teman-teman di sini. Bener-bener. Kita rasakan seperti itu. Dan apalagi sebenarnya di samping kita ini ada rumah teman-teman. Ya, rumah tua itu. Katanya rumah itu apa, orang meninggal apa ya? Iya. Jadi di rumah itu untuk informasinya dulunya ada yang pernah meninggal di tempat itu. Jadi mereka itu tidak berani untuk memindahkan ataupun mengubah, membongkar gitu kan bentuknya, bentuk awal. Deket sama kita, cuma sekitar 5 meteran loh. Banyak banget aktivitas di sini men. Walaupun sesuatu yang kita lihat itu belum ada, Ya. tapi dari suara-suara aktivitas itu jelas banget kita ketemu di sini. Luar biasa. Beberapa kali kita dengar juga kan seperti ada yang kayak di rumah itu kayak apa. Kita nggak tahu ya apakah aktivitas binatang atau apa, seperti apa kayak ada yang berjalan gitu ya. Suara-suara lah. Suara-suara teman-teman. Di situ. Kayak aktivitas di rumah itulah pokoknya. Padahal rencana kita kan ini mau eksplor nih sampai ke sana di kuburan kan. Ya. Kan ada 2 lokasi kuburan massal di sini ya. Ada kuburan. Kita mau jalan, tapi kita di sini aja sudah ada kayak gangguan-gangguan teman-teman. Menjelang maghrib tadi, menjelang kita masak-masak tadi itu udah mulai rame, udah mulai banyak aktivitas aneh di sekitar tenda. Belum makan dupa sebenarnya. Iya. Belum makan dupa, pas makan tadi kita ngomong-ngomong, wah makhluk gaib ini langsung. Tiba-tiba banyak sekali aktivitas yang kita rasakan di sini teman-teman. Aneh. Dan apa namanya, ini tadi jelas banget pas kita pasang-pasang ini kamera, itu bunyi langsung kayak teriakan merintih tadi. Iya, merintih itu. Bukan merintih, menjerit teman-teman. Iya. Jelas banget kayak orang menjerit, kayak macam menangis. Itu jelas banget. Oke teman-teman, mungkin kita bakalan langsung istirahat dulu. Mungkin ada yang mau tidur, kita nanti ganti-gantian ya. Dan ya mungkin kalau ini kita kayaknya bakalan tidur sama-sama teman-teman, karena nggak ada jaringan, nggak ada yang dikerjain di sini. Udah istirahat aja kita. Mungkin selebihnya kita pasang kamera di luar aja kali ya, cari aktivitas apapun di sini teman-teman. Oke.
Assalamualaikum. Kayak suara ada keramaian gitu ya. Iya. Kayak ada acara gitu. Bro, Ini jam berapa? Udah jam 2 dah. jam 2 nih. Ada acara di kampung seberang, nggak mungkin. Di sana ada kampung hutan kan? Nggak ramai lagi ikan hutan. Tapi jelas tuh suaranya, jelas kan. Suara di luar. Suara di luar. Ini jelas banget. Dari belakang tenda kita. Suara bayi. Suara bayi. Suara bayi itu suara bayi. Bawa pisau saja keluar. Suaranya dekat betul nih. Bawa pisau, bawa pisau. Kayak di arah rumah ya. Ya dari situ ya. Dari rumah sumbernya. Ya dari situ. Stop dulu. Stop dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.